Halo, kembali lagi bersama kami di podcast Kelompok 10. Sebelumnya perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum tahu siapa kita karena belum lihat podcast kita sebelumnya. Betul, kenalin aku Tegar Putra dari kelas 11 MIPA 2. Aku Sapina Aurelia dari kelas 11 MIPA 1. Dan aku Farel, minor dari kelas 11 IPS 1. Oke, kali ini kita akan mengobrol seputar peran teknologi dalam bidang pendidikan di era globalisasi. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Teknologi di masa kini telah berkembang dengan pesat dan juga membuat sistem pembelajaran kita ikut berubah. Iya kan? Iya, itu benar. Tapi menurut kalian, apakah semua pembelajaran harus melibatkan internet? Kalau menurutku, seharusnya nggak harus dan nggak selalu kita menggunakan internet dalam proses belajar kita. Emang benar kalau internet itu menyediakan segala informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik tentang suatu materi. Tapi nggak semua informasi yang disajikan di internet dapat menggantikan pengalaman belajar peserta didik bersama guru. Ya, kalau itu aku juga setuju, tetapi tidak baik jika kita memandang sesuatu hanya sebelah mata. Sejujurnya, teknologi juga membantu kita dalam proses pembelajaran online kita saat ini. Dengan adanya teknologi juga menciptakan inovatif pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Teknologi sekarang ini sudah menjadi bagian dari media pembelajaran. Dengan adanya internet, guru dapat menyajikan pelajaran menjadi lebih menarik bagi para peserta didik. Saat ini pembelajaran berbasis internet seperti e-learning, web learning, atau PJJ sudah banyak dilakukan. Nah, benar. Selain lewat Google, kita juga bisa mencari informasi lewat YouTube. Ini mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Mungkin buat sebagian orang yang belum tahu gimana cara pakai YouTube, nih aku ada tutorialnya how to use YouTube. Yang penting itu kalian punya semua material yang dibutuhin. Ada handphone, laptop, atau komputer, dan tentunya internet koneksi. Setelah kalian punya semua materialnya, baru deh bisa dicoba stepnya. Tapi kalau searching tentang pelajaran terus, kadang bosan. Enaknya cari-cari tentang apa ya? Coba deh kamu akhir-akhir ini cari hobi baru mungkin, kayak main gitar misalnya. Boleh sih, itu ide bagus. Selain belajar gitar, juga kita jadi tahu tentang gelombang stasioner yang ada di senarnya. Kok bisa ada gelombang stasioner di senar gitar? Ada dong. Kan waktu kamu metik senar gitar, terjadi sebuah gelombang yang nantinya dipantulkan ke ujung senar. Nah, senarnya itu kan terikat di kedua ujung gitar. Ini termasuk gelombang stasioner bebas. Gelombang stasioner itu gelombang yang amplitudenya berubah-ubah, mulai dari 0 sampai ke maksimum. Dengan adanya teknologi ini, pengetahuan kita semakin luas dan mengambil informasi apapun sehingga menyebabkan keinginan tahuan yang sangat tinggi akan hal sesuatu. Maka di sini bijak dalam menggunakan teknologi sangatlah perlu, karena apapun yang berlebihan bisa berdampak buruk. Sering nggak sih kita merasa kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan? Tapi coba kita bandingkan diri kita dengan orang yang kurang beruntung, yang nggak mampu untuk membeli segala kebutuhan, tetapi mereka masih bisa bersyukur karena telah diberikan kehidupan. Jadi, bagaimanapun kehidupan yang kita alami, kita harus tetap bersyukur. Bisa menggunakan teknologi di era ini tuh juga termasuk hal yang patut disyukuri loh. Karena nggak semua orang bisa merasakannya. Dan kita harus menggunakan fasilitas dengan baik, jangan terjerumus ke dalam hal seperti perilaku menyimpang. Iya sih, aku juga sering lihat di berita ada seorang yang membeli sebuah barang seperti obat-obatan atau alkohol dari situs internet dan memesannya karena keingintahuannya, sehingga menimbulkan keterbiasaan yang berdampak buruk bagi penggunanya. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit menular seperti halnya HIV/AIDS, karena orang yang sudah terkena HIV/AIDS menyebabkan penularan pada orang lain. Contoh dalam berhubungan intim yang menyebabkan kedua pasangan sama-sama memiliki penyakit yang serupa. Nah, karena perkembangan teknologi yang pesat tetapi nggak digunakan dengan bijak, kita seharusnya malu dengan para pejuang dan bangsa yang dulu. Dengan teknologi sederhana mampu mempersatukan masyarakat yang membentuk sebuah kemerdekaan. Kita sebagai generasi muda dapat meniru cara pejuang dulu yang menggunakan teknologi sederhana bisa menjadi bermanfaat.
dengan cara menggunakan teknologi untuk membuka lapangan pekerjaan, salah satunya seperti membuat promosi suatu produk, yaitu contoh membuat sebuah kerajinan pot bunga dari botol plastik dan dijadikan sebuah poster atau bentuk proses pembuatan dalam video maupun gambar semenarik mungkin sehingga menarik para pelanggan. Sekalian tuh kamu bisa nambahin pupuk sebagai bonus pembelian dan juga contoh dari adanya penerapan titrasi di kehidupan kita. Titrasi? Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi, titrasi itu merupakan prosedur buat menentukan konsentrasi atau kadar suatu zat yang gak diketahui kadarnya dengan zat yang diketahui kadarnya. Misalnya kita mau menentukan asam asetat, itu kan termasuk ke dalam asam lemah. Dititrasilah dengan basa kuat kayak natrium hidroksida, NaOH, atau bisa juga pakai basa lemah kayak natrium tetrabonat, dengan indikator yang sesuai pastinya. Kalau di pupuk itu bukan penentuan asam asetat lagi, tetapi penentuan kadar asam fosfat atau H3PO4. Wah, ide yang bagus nih, biar banyak yang beli juga. Kalau tanaman aja dikasih pupuk, kalau kita tentunya juga dikasih, yaitu dalam bentuk imunisasi. Biasanya banyak dilakukan waktu kita masih kecil. Imunisasi ini fungsinya untuk menebalkan imun tubuh dengan menggunakan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian dari bakteri tersebut telah dimodifikasi. Imunisasi sendiri ada dua macam, yaitu aktif dan pasif. Kalau aktif untuk memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Kalau pasif untuk memberikan antibodi pada tubuh. Wah, ilmu baru nih, keren-keren. Ternyata teknologi punya banyak manfaat ya. Gak cuma buat pelajar aja, tapi juga buat orang dewasa. Tergantung gimana cara kita memanfaatkan teknologi yang ada. Kayak contohnya di daerah yang rawan bencana alam. Seringkali terjadi pengumuman oleh BNPB yang menyuruh masyarakat mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi, dikarenakan adanya pergerakan lempeng bumi pada perairan laut yang akan menyebabkan terjadinya bencana tsunami. Benar, ini bisa memudahkan banyak orang karena mengetahui informasi mengenai bencana alam dan membantu masyarakat. Masih tentang tempat nih, kalau kalian nulis nama tempat, wilayah, atau jabatan, itu ternyata bisa pakai aksara murda loh. Aksara ini terdiri punya 8 jumlah, yaitu na, ka, ta, sa, pa, nya, ga, dan ba. Contohnya, Presiden Joko Widodo adalah Presiden Indonesia ke-7. Nama jabatan serta negara tersebut menggunakan aksara murda. Oh gitu ya. Wah, obrolan kita hari ini ternyata bisa menambah pengetahuan baru ya. Dan kita juga udah ngomongin banyak hal tentang peran teknologi. Bener, lumayan kan? Yaudah, sampai di sini aja perbincangan santai kita. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.